Berikan jempolnya. Jempolnya di Zoom-nya. Kalau kedengaran. Oke. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah. Pagi yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu Tuhan boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib atas keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami, orang-orang terkasih kami Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang panjang, itu terus beserta dengan kami, terus menopang kami, terus mengangkat kami ke tempat yang tinggi, untuk membawa kami boleh melihat bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk semua penyediaan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang tidak nyaman, untuk hal-hal yang menyakitkan, untuk hal-hal yang mengecewakan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak perlu takut, kamu tidak perlu gentar, karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami, kota benteng kami yang teguh, tempat kami berlari, tempat kami mengandalkan segalanya, sumber jawaban atas setiap permasalahan kami, sumber jawaban atas setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kasih Tuhan. Kaulah sukacita kami, Kaulah sumber kekuatan kami sampai selama-lamanya. Kami rindu pada menit-menit ke depan kami boleh menikmati Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami, Engkau yang membangkitkan jiwa kami, membangkitkan roh kami, untuk kami boleh bergerak, untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah pada pagi hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagi Allah. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh, tak mungkin bagi manusia, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Dengan kan pernah goyah, sebab aku lebih bebenah. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku lihat nyata batang doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapan
padamu, baru setiap hari tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya, amin. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya, amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Amin. Mari katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Yes, kasih setianya, kasih setianya. Yes, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tarik nafas. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Allah, untuk pilihan Allah yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami. Engkau mengenal kami, seluruh hidup kami Engkau mengenal. Engkau mengetahui masa lalu kami, bahkan Engkau mengetahui masa yang akan datang atas hidup kami. Oh, yes God, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun Tuhan.
Engkau Bapa kami yang mengerti setiap kami. Bahkan masa lalu kami pun Engkau tahu Tuhan. Tapi Engkau tetap memilih kami untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi murid-Mu. Itu satu penghargaan yang luar biasa Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenal kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
sampai akhir hidupku. Kini aku berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi katakan, kini kami berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ini kami ya Tuhan, pakailah sesuai rancangan-Mu, sesuai panggilan-Mu. Kami mau ikuti, kami mau turut rancangan-Mu. Oh, kami berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah. Kini aku berserah. Saya undang hambanya. Pada rancangan-Mu bagiku. Kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Bapa Allah kami yang Maha Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, biarlah Tuhan mendapati hati yang sungguh berkata-kata dengan tulus, menaikkan isi hati kami Tuhan, bahwa ya Bapa, ya Allah kami mau setia Tuhan, menjadi pelayan-pelayan, menjadi pekerja-pekerja, menjadi murid-murid yang taat Tuhan, yang dengar-dengaran, yang berkata hidup kami bukan untuk kami lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan,
dengan iman bahwa ada Roh Kudus yang membimbing kami gereja Tuhan, yang membawa kami dalam rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa ya Bapa, yang sungguh jauh dari pemikiran kami, akal kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya masa depan kami sempurna sudah Engkau siapkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, dengan penuh sukacita dan antusias, dengan penuh syukur Bapa, kami mau menanti-nantikan lebih-lebih lagi Tuhan lawatan Tuhan atas setiap kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Mari lawat semua kami Tuhan, jamah kami mau mengalami Engkau Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Saat kami dengarkan firman-Mu, kami mau dengarkan suara Kristus Yesus yang berkata-kata atas jemaat-Nya, atas semua kami di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu yang melayani, mari Tuhan yang pakai Tuhan dengan perkenan-Mu ya Tuhan, urapi, sucikan, kuduskan ya Bapa. Demikian semua perkataan-perkataan hikmat, mari yang sungguh Tuhan pakai Tuhan, memakai Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap kami tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Manjuhan, di rumah, Kemuning, di belakang Dewi ya, Dewi sama lupa lagi siapa adek? Ya, Nova. Oh, maaf, saya belum ingat semua. Akius, terus yang di belakang, Emma, depan Wiwin. Mohon maaf kalau saya sudah berapa kali nanya gitu ya, karena saya nggak cepat menghafal nama. Begitu juga belok-beloknya jalan sama, saya nggak terlalu cepat menghafal. Tapi kalau mudah-mudahan sering ketemu bisa cepat hafal. Juga jemaat yang di rumah, puji Tuhan, shalom. Kita bisa bersama-sama beribadah. Kita berkumpul pada saat ini baik di rumah masing-masing, ya semuanya karena Tuhan, juga semuanya bagi Tuhan gitu ya, bukan satu rutinitas, tetapi kita ya mari kita nikmati hadirat Tuhan lebih dari segala perkara. Kita mau belajar hari ini tentang hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Sama-sama kita mau membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ada dua perikop ya. Perikop pertama itu Roh Kudus dijanjikan. Ya, Bapak Ibu boleh siapkan Alkitab. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita lanjut ke perikop berikutnya, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan di ayat yang ketiga, sebab ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya. Jadi setelah dia disalibkan, dia mati, kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus hidup, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dikatakan begini, sebab selama 40 hari, kan setelah 40 hari kan baru kenaikan ya gitu ya. Sebab selama 40 hari kehidupannya itu, setelah dia bangkit dari kematian, 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri, dan di dalam 40 hari itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Tuhan berbicara kepada umatnya, Tuhan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah setelah dia melakukan penebusan di kayu salib itu. Waktu Tuhan sudah melakukan penebusan di kayu salib, terbuka jalan untuk manusia dipulihkan hubungannya dengan Bapa Sorgawi. Sehingga orang-orang yang hidupnya dipulihkan hubungannya dengan Bapa Sorgawi, Tuhan bilang beginilah tentang kerajaan Allah itu. Jadi hal yang penting Bapak Ibu saudara-saudariku, bahwa Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah itu bukan tentang nanti di sorga, tetapi setelah terbuka jalan keselamatan, hubungan antara manusia dengan Bapa terbuka jalan untuk dipulihkan melalui penderitaannya di kayu salib. Tuhan ajarkan tentang kerajaan Allah, bagaimana harusnya umat manusia hidup dalam kerajaan Allah, tetapi pintu masuknya melalui penderitaan Yesus tadi itu, melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi saudara-saudariku, Tuhan ajarkan tentang bagaimana cara hidup di dalam kerajaan Allah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya di ayat yang keempat, ayat yang keenam, perikop Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah ini murid-murid masih belum nyambung ini. Dikira ini tentang politik, tentang kerajaan Israel ini yang Tuhan cerita 40 hari tentang kerajaan Allah. Jawabnya, ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mau apa kejadian setelah ini, kapan ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Jadi mungkin baru kali itu melihat kan kok ada yang terbang naik ke atas gitu. Baru kali itu melihat ada orang bisa naik ke surga. Malaikat itu berkata, nanti kamu akan menyaksikan juga Tuhan turun dengan cara yang sama. Gitu ya. Nah, itu bicara nanti ya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang pasti bahwa setelah melalui masa penderitaannya, dia mati di kayu salib, dia disalibkan, kemudian dia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Lewat masa penderitaannya selama 40 hari, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bukan tentang bagaimana caranya jadi jemaat gereja. Nanti daftar ini, enggak. Tetapi tentang hidup dalam kerajaan Allah. Bukan bicara tentang kerajaan surga, nanti tapi tentang kerajaan Allah. Kalau bicara tentang kerajaan Allah, artinya bicara tentang ada warganya, ada anggota-anggota kerajaan Allah. Nah kalau anggota kerajaan Allah, nggak mungkin dia anggota kerajaan Allah, tapi tingkah laku seperti anggota kerajaan iblis, nggak mungkin. Jadi, nah siapakah anggota kerajaan Allah ini? Orang-orang yang sudah, karena Tuhan sudah sediakan jalan melalui penderitaannya, orang-orang yang percaya dan diselamatkan dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka itu menjadi anggota kerajaan Allah. Amin. Mereka. Jadi bukan sekedar bicara anggota gereja, enggak. Mau jadi anggota gereja juga, tapi apa bedanya anggota gereja dengan anggota kerajaan Allah? Gitu. Anggota gereja diakui oleh pemerintah gitu ya, politik gitu ya. Anggota kerajaan Allah belum tentu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau pergi misi di satu daerah yang mungkin di Afghanistan saat ini, misionaris dilarang lagi karena Taliban yang berkuasa di sana. Gitu, engkau enggak diakui lagi di sana. Ya, tapi kalau engkau masuk mungkin sebagai perawat atau apa ya bisa diterima gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bicara tentang hidup dalam kerajaan Allah. Nah hari-hari ini saya dan engkau ya diingatkan melalui firman Tuhan pada siang hari ini bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Amin.
Kita anggota-anggotanya. Kalau kita anggota kerajaan Allah artinya ya sewajarnya, seharusnya, sepatutnya hidup saya dan engkau itu adalah hidup sikap, karakter warga kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya, di sini juga yang di rumah, ya puji Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai setelah dia sudah lakukan penyelamatan di kayu salib, kemudian orang-orang percaya kepadanya, terus mereka nggak tahu bagaimana caranya hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang bisa dibicarakan tentang kerajaan Allah, tetapi secara khusus ya Bapak Ibu Saudaraku, saya rindu untuk kita melihat di ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini caranya sebagai anggota kerajaan Allah. Gereja Tuhan harus hidup penuh dengan kuasa, dan bukan hanya penuh dengan kuasa tapi mendemonstrasikan kuasa itu bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kapan itu terjadi? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kapan? Ini kan 40 hari setelah Tuhan Yesus naik, kemudian hari Pentakosta, hari yang ke-50. 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus atas jemaat Tuhan. Roh Kudus diutus. Nah, sejak saat itu kerajaan, warga kerajaan Allah, umat Tuhan, gerejanya tidak lagi hidup seperti zaman sebelum pencurahan Roh Kudus. Ya masa 10 hari mungkin mereka bilang kayak apa ya, seperti apa. Tetapi waktu pencurahan Roh Kudus kemudian hidup mereka dikatakan seperti ini. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, apa maknanya itu? Kepada gereja kita diberikan kuasa, ya karena kita anggota-anggota kerajaan Allah. Nah, kalau kita sudah menerima kuasa itu, jangan sampai kita tidak sadar, terlupa ya, tidak sadar bahwa kemudian ada persoalan di dalam hidup saya, ada pergumulan-pergumulan di dalam hidupmu, mungkin dalam keluarga, rumah tangga, di dalam studi, dalam apapun. Kemudian bilang, aduh aku tak berdaya, aku tak biasa, bukan aku tak berdaya ya, aku tak berdaya, aku tak biasa. So, aku tak berdaya kayak gitu, loh kan diberikan kuasa. Terus kita ada masalah kayak gitu, aduh langsung jadi tidak patah semangat, jadi kecewa, jadi putus asa. Wah, ini yang Tuhan bicarakan selama 40 hari, kamu akan menerima kuasa. Ini anggota kerajaan Allah. Kalau anggota kerajaan Allah, saksi kerajaan Kristus di dunia ini, sudah diberi kuasa, tapi tidak hidup mempertontonkan kuasa Allah itu. Terus siapa lagi yang harus disaksikan oleh dunia melihat kuasanya Tuhan, melihat kasihnya Tuhan? Siapa lagi yang mau dinanti-nantikan? Kuasa itu diberikan kepada gerejanya, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Kalau orang percaya, kalau gereja tidak mendemonstrasikannya, ada masalah terus kita jadi aduh patah semangat. Ada ini ya dulu ada ya waktu masih pelayanan di Bandung begitu ya. Ada ketua persekutuan di kampusnya Kayuni di STKS, saya ikut melayani di situ. Kemudian koordinatornya kakak itu dia tinggal di ada komplek begitu ya. Nah dia biasanya punya jalan yang pintas dari jalan, dia nggak usah jalan jauh dari jalan raya, ada jalan pintas. Suatu saat si pemilik lahan di depannya itu membuat dinding kan gitu ya. Dinding yang memang hak mereka untuk bangun dinding. Dampaknya kepada warga masyarakat yang tinggal di situ, jalannya tertutup. Jadi mereka harus jalan kaki dari jalan Jalan Riau atau jalan apa ya. Jalan kaki masuk ke situ. Aduh Roy, sekarang susah. Saya nggak bisa pintas lagi. Kalau dulu sebelum ada tembok, saya bisa pintas ke sana. Tapi karena ini saya harus jalan kaki keluar. Saya bilang gini, entah canda atau juga dengan iman, Kak jangan nyerah. Kita nggak pernah ada jalan buntu. Tengking temboknya jebol. Maksud saya sih ya bukan juga hancur gitu ya. Tapi tengking nanti dibuat bagaimana caranya. Kemudian beberapa saat kemudian dibuat pintu. Ya mungkin ada pembicaraan masyarakat dengan pemilik lahan atau apa. Dibuatlah pintu sehingga mereka bisa jalan gitu ya. Nggak ada yang mustahil.
Ya saudaraku, punya iman seperti itu? Oh kayak gitu. Ya ada kisah ya, anak-anak sekolah minggu diajarin tentang iman untuk memindahkan gunung. Kemudian mereka doa pindahkan gunung-gunung gitu ya. Mereka doa pindahkan gunung. Guru sekolah minggunya lihat, aduh ya nggak gitu juga kali, kayak gitu ya. Guru sekolah minggunya, anak sekolah minggu diajarin. Tuhan Yesus katakan kita harus berdoa dengan iman. Gunung pindah. Nah, anak-anak sekolah minggu langsung lakukan, karena misalnya seperti ini, kalau keluar kemudian mereka mau main, di situ ada bukit yang akhirnya ruangan tempat mereka bermain itu bukan ruang ya, space, lahan untuk mereka bermain sangat sempit. Mereka ingat apa yang diajarkan guru sekolah minggunya, ditongking, "Hai gunung pindah." Guru sekolah minggunya yang ngajarin dewasa gitu kan. Mungkin bilangnya gini ya nggak gitu juga kali. Tetapi beberapa saat kemudian datang bulldozer apa semua, dikeruklah bukit itu, dipindahin, rupanya sedang ada pembangunan. Akhirnya anak-anak lihat, Tuhan pindahkan gunung, itu jawaban doa kita. Anak kecil, Tuhan bilang jadilah seperti anak kecil, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kepada gerejanya itu sudah diberikan kuasa kepada saya dan engkau. Jangan sampai sedikit ada masalah atau mungkin banyak masalah, terus kita bilang, aduh Tuhan tidak berdaya lagi, saya menyerah, saya gini. Oh saudaraku, kita diberikan kuasa, amin. Sekali lagi kepada anggota kerajaan Allah dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu itu anggota kerajaan Allah, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan itu sudah terjadi. Pencurahan Roh Kudus Pentakosta ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menjadi saksi supaya seluruh dunia melihat di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, kemanapun engkau pasti jadi saksiku. Itu ketetapan Tuhan bagi anggota-anggota kerajaan Allah, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sederhana kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa kita anggota kerajaan Allah, kitalah yang harusnya, yang dinanti-nantikan dunia untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau sudah gerejanya mengalah begitu, aduh saya nggak berdaya, terus siapa lagi yang mau disaksikan oleh dunia? Mau nunggu siapa lagi? Mau nunggu angkatan berikutnya kah? Aduh jangan ya. Ya angkatan kita, ya generasi kita saat ini, jangan nunggu generasinya anak sekolah minggu untuk mereka nanti yang bisa menyaksikan bagi dunia, enggak. Ya generasi kita hari-hari ini. Mau masalah apakah? Di kantor kah? Di kota kah? Daripada mulut ini hanya keluar mengeluh, ucapkan iman, doa, peperangan rohani. Ya, itu ciri-ciri anggota kerajaan Allah. Enggak, aduh kok gini, memang dia gitu. Aduh ini pemerintah kayak gini kan. Aduh kampusku itu memang dari dulu kayak gitu. Aduh fakultasku lagi terkenal sekali. Bahkan sampai dulu, kalau hanya keluhan-keluhan, wah itu lupa bahwa mereka diberikan kuasa. Apalagi kuasa kesepakatan datang dalam persekutuan, entah persekutuan mungkin mahasiswa atau pelajar atau apa, ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Oh saudara-saudaraku, amin. Tidak ada orang lain, tidak ada kelompok lain yang diberikan Tuhan tugas untuk menjadi saksinya di atas bumi ini, kecuali orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Begitu tadi ya kata firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Untuk apa kuasa itu diberikan? Supaya kita saksikan kepada dunia. Kalau bukan untuk menyaksikan kepada dunia, Tuhan tidak usah kasih kuasa kita. Toh kita sudah dicap, selamat ini milikku. Tinggal tunggu waktu ya, nanti dipanggil. Tapi karena kita harus saksikan kepada dunia, ayo demonstrasikan. Tuhan berikan kuasa supaya engkau jadi saksiku di Yerusalem, urusan-urusan perkara-perkara dekat kita, di seluruh Yudea dan Samaria, ini orang-orang buangan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, mau sampai kemanapun. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Jadi mari sadari perkara itu melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Saya baca satu quote ya, teman itu dia ambil quote seperti ini. 15 tahun yang lalu, begitu, 15, saya nggak tahu 15, sebutnya 15 tahun yang lalu, internet merupakan pelarian dari kehidupan nyata, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang kehidupan nyatanya, mungkin dia kuliahnya jeblok nilainya, atau mungkin dia hubungan sosialnya, persahabatannya rusak, atau dalam keluarganya terus dia kecewa, broken home atau apapun,
dia mungkin sakit hati, gagal dalam usahanya. Terus mungkin dia lari ke main internet. Entah mungkin dia main game kah, dia main, itu pelarian dulu 15 tahun yang lalu katanya. Jadi internet itu, jadi dia bisa lihat mungkin nonton YouTube kah atau apa kayak gitu. Lihat, oh gitu ya. Jadi terhiburlah hatinya dari itu komunikasi. Itu dulu katanya. Nah terus dia bilang, kalau sekarang kehidupan nyata merupakan pelarian dari internet atau dunia maya. Di mana-mana internet semua, YouTube semua, ini nih, Zoom terus ya. Kapan kita ketemu dengan yang di rumah gitu ya. Saya punya sahabat, berapa sahabatmu? Ayo yang di Facebook ada yang 5.000 sahabatnya. Gitu. Saya nggak sampai gitu. Ada teman saya yang ya orang Palangkaraya sini ya, hamba Tuhan juga. Dia undang saya untuk jadi temannya di Facebook gitu ya. Begitu saya apa istilahnya itu? Add ya? Bukan. Dia add, terus saya harus terima konfirmasi gitu ya. Ya. Begitu saya konfirmasi, terus dia bilang nggak bisa, sudah tercapai maksimum jumlah teman dia, entah berapa 5.000 atau apa. Banyak sekali. Saya tidak serajin itu cari teman gitu ya. Dia sudah sampai begitu ya, ada mentoknya juga kayak gitu ya. Nah, temanmu di internet, di dunia maya mungkin bisa ribuan, tapi di dunia nyatanya berapa gitu ya. Nah, jadi dibalik katanya sekarang. Jadi kehidupan dunia nyata. Kalau dulu anak-anak itu, kalau sekarang misalnya anak-anak, kalau dulu anak-anak di main di luar, masuk ke rumah. Kalau sekarang mereka di rumah, keluar sana main bola, kayak mau main sama teman. Karena kalau di rumah mereka main gadget, main apa gitu ya. Kebalikan gitu ya, kebalikan kata gitu. Dulu sebelum ada internet, ya masalahnya itu ya kayak dunia nyata gitu ya. Kemudian setelah ada internet, ya ini bolak-balik. Tetapi jangan sampai saya dan engkau lupa, tidak sadar bahwa ada kerajaan Allah di atas segalanya itu, saudaraku. Bukan hanya dunia nyata dan dunia virtual itu, tapi ada kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah yang nyata dan sejati. Sejatinya itu apa? Itu tidak berkesudahan. Dan sejatinya itu ya karena Tuhan sendiri yang menetapkannya. Nyatanya itu di mana? Ya kita harus terima dengan iman, gitu ya. Kerajaan Allah boleh dikata tidak kelihatan, tetapi kita harus terima dengan iman, kita harus hidup dengan iman. Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus mengandalkan yang tanpa iman seperti itu, akhirnya kita hanya terjebak di tadi itu. Kalau mungkin dunia nyata atau mungkin dunia maya seperti itu ya. Enggak melihat yang namanya kerajaan Allah. Padahal akhirnya terbuanglah waktu saya dan engkau di masa hidup kita ini yang mungkin 80, 90 atau mungkin 110 tahun tidak melakukan apa-apa, padahal Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita menjadi saksi. Kita jadi ikut arus, mungkin ada yang ikut arus, ada yang lawan arus, tetapi arus-arus itu aja di dunia gitu ya. Tidak ada yang namanya membawa perubahan yang sejati. Jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, kerajaan Allah, kita beribadah, kita hadir, ada kerajaan Allah. Gitu. Bagi orang lain juga, mereka juga punya iman. Iya, memang ada Allah yang menciptakan. Jadi selain di bumi ini nanti kalau mati nanti ada akhirat seperti itu. Tetapi di 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Ya kita baca ya, mulai dari ayat yang ke-10. Kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 mulai dari ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ini Tuhan Yesus Kristus, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 11. Dan inilah kesaksian itu,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Siapa di antara kita yang sudah memiliki anak? Boleh angkat tangan, yang di sini maupun yang di rumah, yang sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya. Ya, puji Tuhan. Barang siapa yang memiliki anak, dikatakan seperti itu ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Maksudnya tidak memiliki hidup yang kekal itu. Jadi saudara-saudariku, bukan bicara tentang nanti hidup kekal itu nanti saat kita masuk ke surga, enggak. Setelah kita percaya, barang siapa memiliki anak, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memiliki hidup kekal. Amin. Kita menjadi anggota-anggota kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar percaya kepada Allah, enggak, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada orang bilang, iya kami juga percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh yang maha tunggal, yang maha kuasa, seperti itu ya. Yang maha pengasih, yang maha penyayang, mungkin ada yang seperti itu. Tetapi Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada anak, yang memiliki Yesus Kristus. Hanya itu, tidak ada jalan yang lain, saudaraku. Bukan bicara tentang agama. Gitu ya. Amin. Ya, jadi saya dan engkau, kita memiliki anak, kita anggota-anggota kerajaan Allah, kita hidup dalam kerajaan Allah, kita menerima kuasa, kita hidup dipimpin oleh Roh, kemudian menjadi saksi Kristus bagi bangsa-bangsa, menerima kuasa. Dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam perkuliahan, dalam studi, dalam persahabatan, di dalam pekerjaan atau mungkin yang sedang mencari pekerjaan, dalam keluarga, rumah tangga, atau apapun yang engkau mau, misalkan lingkungan, ada sesuatu yang kok begini kondisinya, tahan keluhan. Jangan mengeluh kepada pinggir kiri kanan, gak ada gunanya, bikin tambah capek atau bahkan bisa bikin tambah besar tekanan di batin. Tapi ucapkanlah keluh kesah kepada Bapa Surgawi yang bisa memberikan perubahan. Dan percaya, anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Daripada mengucapkan keluhan, misalnya, waduh baru kemarin saya dapat kabar ada gembong narkotik lagi di Palangkaraya yang sudah ditangkap polisi. Daripada keluhan, aduh memangnya aja itu, aduh itu tidak mengucapkan berkat, tetapi ucapkan dengan iman. Bawa dalam doa, Tuhan, aku menghentikan semua peredaran narkotik. Aku menghancurkan semua kuasa-kuasa yang mau menghancurkan baik anak-anak muda atau mungkin perselingkuhan, mau menghancurkan rumah tangga atau apapun. Bawa dalam doa. Sadar bahwa kita adalah imamat-imamat rajani. Amin. Ya, dunia, Tuhan mau dengarkan doa anak-anak Tuhan. Siapa lagi yang mau didengarkan doanya kalau bukan anak-anak Tuhan? Kok GR sekali begitu? Ya karena kita imam-imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan, dulu zaman bangsa Israel dulu, hanya imam yang boleh bawa persembahan kepada Tuhan. Tidak boleh orang lain. Kalau sekarang mungkin ada agama atau kepercayaan yang seperti itu. Tapi dulu bangsa Israel gitu, hanya imam yang boleh bawa persembahan. Bangsa Israel bawa kambing domba, burung tekukur, lembu. Terus imam yang melakukan penyembelihan. Enggak boleh orang lain, enggak boleh keturunan yang lain. Mereka yang persembahkan terus dibakar apa semua, hanya imam. Nah, setelah di dalam Tuhan Yesus Kristus di zaman kasih karunia ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Kita sekarang imam-imam. Amin. Saya dan engkau imam-imam. Apa artinya kalau kita imam-imam? Artinya kita bisa membawa keluh kesah orang-orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Seorang pendoa syafaat, ya kalau baca di perjanjian lama ya ada doa-doanya pendoa syafaat. Saya lupa siapa namanya, tetapi begitu ya. Sekalipun hidupnya bukan orang bejat, bukan orang jahat,
tingkah lakunya di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tapi waktu dia berdoa syafaat bagi bangsanya, dia berdoa seperti ini. Ya Allah, ya Tuhan, memang kami bangsa yang jahat, kami yang meninggalkan Engkau. Padahal hidupnya sendiri gak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi dia sedang bersyafaat bagi orang-orang di belakang. Dia bawa korban-korban bagi Tuhan, imam-imam. Nah itu fungsi, peran, panggilan saya dan engkau. Jadi saudara-saudaraku, engkau mungkin ditempatkan di satu kampung kah, atau di satu fakultas kah, di satu sekolah kah, atau di satu keluarga besar kah, atau mungkin di lingkunganmu, di tetangga. Kita adalah imam-imam yang sudah diberikan kuasa. Berdoa dari situ, Tuhan, aku berdoa untuk kampusku. Banyak pekerja-pekerja di sini. Jangan mereka mabuk, teler, jangan jahat seperti ini, sogok apa semua. Tapi supaya mereka berubah. Amin. Dari kampus-kampus kita, ya termasuk GKKD Palangkaraya, sudah ditaruh Tuhan, sudah beberapa tahun di Palangkaraya ini, harus berdampak untuk generasi kita. Di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, ada rekan-rekan yang sedang merintis di Kasongan. Masing-masing kita sudah punya pos. Dan di situ bukan hanya sekedar ada GKKD, nggak ada ya gitu ya. Tapi di situ kita jadi imam-imam, membawa ya orang yang nggak percaya kepada Yesus, yang nggak pernah dengar tentang Yesus, ada juru selamat seperti itu, ada salib, mereka nggak dilarang ke gereja atau apa. Bagaimana mereka bisa berseru kepada Bapa Surgawi? Nggak ada, nggak sampai. Nah kita, saya dan engkau gereja, yang ditetapkan Tuhan menjadi imamat rajani, kita yang bersyafaat. Ya suatu kali begitu ya, tiba-tiba sedang berdoa, terus saya mengalami seperti ditaruhkan Tuhan nama satu bangsa gitu, Armenia. Saya nggak pernah ke Armenia, nggak tahu. Tiba-tiba aja hati penuh, bukan belas kasihan ya, pokoknya hancur. Tuhan, berdoa untuk Armenia gitu. Nggak tahu Armenia gitu. Setelah berdoa, saya cari-cari di peta. Armenia di mana? Ada ibu-ibu di Belanda, mereka berdoa, terus dapat bayangan satu peta, begitu, peta pulau-pulau di dunia gini. Mereka berdoa, enggak tahu ini pulau apa, pokoknya berdoa untuk keselamatan orang-orang, jiwa-jiwa yang ada di pulau itu. Suatu kali mereka lihat peta Indonesia, mereka nangis, loh ini kan gambar yang kita doakan itu, yang muncul di benak mereka. Gitu. Cara kerja roh Tuhan itu luar biasa, karunia-karunia juga bermacam-macam, tetapi satu, kita anggota-anggota kerajaan Allah, amin. Dan Tuhan mau pakai saya dan engkau untuk kita manifestasikan, untuk kita menjadi saksi. Jangan sampai dibalik ya, waduh terlalu besar masalah di dunia ini, jangan. Oke lah, mungkin di salah satu sisi kita seolah-olah tertekan. Tuhan Yesus seolah-olah kalah di kayu salib, sudah ditelanjangi, dipukulin kayak gitu, dilucuti apa semua, terus disalib lagi, terkutuk kayak gitu. Seolah-olah tidak berdaya, tetapi di satu sisi dia melakukan karya yang paling besar yang bisa Tuhan lakukan. Jadi saudara-saudaraku, mungkin seolah-olah bagi dunia, saya sudah hancur apa semua gitu. Tetapi mari ingat bahwa saya dan engkau ditetapkan Tuhan untuk menjadi saksi-saksinya. Ada pasti satu bagian di dalam hidup saya dan engkau. Bukan hanya satu, banyak bagian. Karena ada Roh Kudus. Amin. Karena ada Roh Kudus. Itu yang lebih pasti. Tidak mungkin kalau anak saya utus anak saya si Antoni gitu ya. Saya antar masuk ke sekolah, masuk ke TK. Antoni masuk, pertama kalinya dia masuk ke taman kanak-kanak ya. Masuk, baru lihat pintu gerbangnya aja sudah takut gitu. Sekolah gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada anjing yang mau gigit anak saya, nggak mungkin saya sebagai bapaknya biarin aja, nggak mungkin. Lebih lagi Roh Kudus yang mendampingi saya dan engkau. Tidak mungkin dia biarin. Pasti dia jaga kita, amin. Nah oleh karena itu ya saudara-saudaraku, ya mungkin bagi dunia, kok kita ini kayak nggak berdaya apa ya bagi dunia, tetapi bagi Tuhan saya anggota kerajaan Allah.
Hal-hal itu antara lain masih banyak perkara termasuk jangan khawatir atau apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya selama 40 hari itu tentang kerajaan Allah. Jadi bukan hanya tentang hari Minggu datang ke gereja ya nanti komsel, bukan. Hidup saya dan engkau harus menyatakan kuat kuasa Tuhan. Amin. Harus menjadi sumber kasih Tuhan dinyatakan bagi orang-orang, bagi bangsa-bangsa. Amin. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari dahulukan, prioritaskan tujuan kerajaan Allah melalui hidup saya dan engkau. Engkau sebagai, nanti engkau mungkin berprofesi jadi guru kah, jadi apakah, mungkin tenaga kesehatan kah, jadi lawyer kah, jadi pengusaha atau apapun, prioritaskan, mau jadi prioritaskan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan Engkau sudah menetapkan setiap kami yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kami adalah ciptaan yang baru. Dan ya Bapa di surga, itu bukan hanya sekedar status, tetapi selama Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, Engkau mau supaya kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan. Dan saat Roh Kudus datang, Engkau memenuhi kami dengan kuasa ya Tuhan. Untuk kami Tuhan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang ingatkan kami gereja-Mu ya Bapa di sorga. Di GKKD Palangkaraya Tuhan, kami percaya juga Tuhan berbicara, mengingatkan dan membangkitkan kami semua umat-Mu Tuhan dalam hari-hari ini di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di Indonesia, dalam seluruh generasi di bumi Tuhan hari-hari ini. Supaya sungguh nyata Tuhan kebangkitan gereja, kebangkitan umat-Mu Tuhan. Untuk kami melakukan Tuhan penuaian Tuhan dalam hari-hari ini Tuhan. Supaya kami tidak tinggal diam Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan hamba selesai dan Bapa kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan berbicara lebih detail lagi bagi setiap kami masing-masing dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita akan menutup ibadah kita hari ini, kita akan sampaikan mendengarkan ya beberapa pengumuman. Entah kalau ada ya, boleh ditampilkan ya. Oh iya, ini mungkin teman-teman yang adik-adik, saudara-saudari yang hadir di Manjuhan ini mungkin dalam beberapa kali ibadah. Kalau minggu lalu mungkin diedarkan ya persembahan, bukannya dilupakan tetapi memang sudah disiapin persembahan. Dulu kita menerapkan hal seperti ini. Jadi kantong itu hanya ditaruh ditaruh di kursi atau apa. Ya, kita yang datang pada Tuhan mau memberikan persembahan syukur, maka kita sendiri yang akan tahu ya, kita akan cari taruh sendiri kantongnya. Demikian juga Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah gitu ya. Kantong koleknya enggak sampai kami antar ke rumah, tetapi mari cari cara sendiri ya sementara ini, cari cara sendiri untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rumah Tuhan gitu ya. Oke. Beberapa pengumuman. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung, selamat datang. Kalau di tempat kita ini saat ini ada yang baru pertama kali datang kan? Eva sudah pernah ya? Sudah semua ya ini? Baru pertama kali datang. Oh maaf, silakan boleh bangkit berdiri. Boleh memperkenalkan diri ya.
Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Emma Papuana Tekerop, asal saya dari Papua, Jayapura. Iya, Kabupaten Bovendigul. Di sini saya kuliah di IAKN. Angkatan 2021, tinggalnya di Kereng Bangkirai, Jalan Permai 2. Iya, terima kasih. Emma. Puji Tuhan. Iya. Ya, selamat datang Emma. Berharap bisa dengan kita sebagai keluarga di rumah Tuhan di tempat ini. Ya jangan merasa asing ya di kota ini. Ya di Palangkaraya ya banyak bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Kalau ada yang merasa asing, maka gereja di Palangkaraya yang salah gitu. masa ada saudaranya datang terus merasa asing gitu ya. Ya mudah-mudahan penyambutan kami bisa membuat betah rekan-rekan dan saudara-saudari, dan bukan sekedar hanya kumpul-kumpul, tapi ada rencana yang seperti tadi itu ya, melalui hidup kita. Beberapa waktu kita jadi mahasiswa, nah kita bisa ya melakukan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita selama masa kuliah, dan setelah kuliah nanti ya di masa-masa studi ini diperlengkapi setelah nanti selesai melanjutkan, kita jadi anak-anak panah di tangan pahlawan ya gitu ya. Selamat datang di Palangkaraya gitu ya. Puji Tuhan. Yang di rumah-rumah ada yang baru kah? Boleh silakan buka mic langsung diperkenalkan. Saya nggak bisa terlalu memantau dari sini. Puji Tuhan. Iya, oke, puji Tuhan. Sepertinya oke, kita lanjut dulu ya. Saya tidak terlalu melihat dari sini. Oke. Iya, jadi persembahan syukur Bapak Ibu Saudaraku boleh diberikan gitu ya kepada bendahara dengan nomor yang tercantum seperti itu, atau juga boleh ditransfer atau mungkin dititipkan ke pengurus atau ini. Di dalam kas gereja juga itu ada dibagi kalau Bapak Ibu mau memberikan persembahan khusus misalnya untuk misi, nah maka nanti kami akan kelola itu memang untuk misi, tidak dipakai untuk hal-hal yang lain. Kalau misalnya mau ini untuk dana gedung misalnya, ya maka itu akan dikumpulkan untuk gedung ataupun ada yang lain. Kita juga sebenarnya ada kas untuk pembelian kendaraan roda 4 ya, mau beli mobil. Nah ada ya, kalau misalnya ada yang diingatkan Tuhan mau memberikan persembahan itu, silahkan dibuat catatannya khusus ya. Dan sebagai informasi tambahan, pengelolaan keuangan di rumah Tuhan dan tempat ini tidak tertutup ya. Kalau jemaat Tuhan mau setiap saat mau lihat, asal jangan bikin sibuk Ibu Bendahara karena beliau juga sudah sibuk gitu ya. Artinya bukan rahasia. Oh saya mau lihat gimana sih keuangannya GKKD, silahkan gitu ya. Ya tapi kita juga nggak mau tunjukin kalau kalau memang nggak perlu untuk orang lain ngapain diberitakan. Tetapi kalau ada jemaat yang mau kayak seperti apa sih pengelolaannya, silahkan ya. Mau Emma tadi, saya baru hari ini ibadah tapi saya mau tahu, tidak ada yang rahasia gitu ya, tidak ada yang rahasia di sini ya. Kita harus benar ya dalam pengelolaan keuangan gitu ya. Nah itu saudaraku. Juga ini adalah sekretariat kita, anugerah dari Tuhan. Sebagian besar finishingnya itu dari Korea yang membantu ya, berapa ratus juta dialirkan untuk ini. Nah salah satu fungsi sekretariat ini mulai dari sejak GKKD ada di Palangkaraya adalah karena banyak perantau gitu ya. Ya saya juga pernah jadi perantau di Bandung. Nah saudaraku yang datang ke Palangkaraya studi, sekolah, ini merantau. Nah dari gereja ini akan menyiapkan, jadi jangan sampai ada jemaat yang
lambat kiriman dari orang tua atau mungkin dari beasiswa terus tidak makan berapa hari di tempat kos atau di asrama. Jangan ya, datang ke sekretariat sini. Tapi silakan masak sendiri gitu ya Dewi ya. Kemudian gitu. Silakan masak sendiri, cuci piring sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai waduh lambat kiriman dari orang tua dari kampung atau apa ya. Jangan. Ya, saya juga pernah kos-kosan kok bisa pernah selama 3 hari cuma punya uang 50 rupiah gitu ya. Hari pertama bisa tahan lapar, hari kedua beli kerupuk untuk memuji hati menyenangkan hati, menghibur diri. Hari ketiga puasa lagi gitu. Ya kita sudah ada satu keluarga rumah Tuhan di tempat ini. Ya kalau misalnya ada hal yang seperti itu ya datang saja di sekretariat gitu ya. Lihat ada beras ada apa gitu, masak aja apa yang ada di situ ya. Nah gitu, masak-masak sendiri, cuci-cuci sendiri ya gitu. Mau ngajak-ngajak juga, kalau ada mungkin kiriman apa dari kampung boleh datang sini masak gitu ya, saudara-saudari. Ya ini jadwal-jadwal ibadah kita, ada yang sudah mulai on-site, ada yang diatur ya, on-site ada yang online gitu. Diundang juga semua kita boleh hadir di persekutuan doa hari Jumat ya, di hari Jumat ini kita jam 6:30 malam ya, masih online gitu ya. Kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan hal-hal di dalam pelayanan. Next. Terus berdoa untuk pelayanan di Bukit Lumut. Jadi minggu ini ya, ini keluarga Pak Immanuel ini sedang melayani ke Bukit Lumut. Hari minggu kedua dan minggu keempat tiap bulan gitu ya. Kemudian juga berdoa untuk jemaat persiapan di Laman Baru ya, saudara-saudari yang mahasiswa nanti bisa ya sekali-sekali diajak di mana sih Laman Baru gitu jalan-jalan gitu ya. Nanti diajak misi ya, melihat bagaimana pelayanan di desa di sana gitu ya. Latihan untuk ikut misi. Kemudian berdoa juga untuk pos PI di Kasongan, keluarga Pak Adi, Pak Anatoli ya, bersama dengan rekan-rekan yang merintis, ada Pak Robert juga Pak Berry yang posisi di Palangkaraya, tetapi ini kelompok nih ya, tiga keluarga yang melayani di Kabupaten Katingan. Posnya di Kasongan ya, mungkin suatu saat juga saya sendiri belum pernah sampai di sekretariat di Kasongan ya, nanti kita bisa atur waktu kunjungan ke sana. Kemudian berdoa untuk hati misi bagi kita semua jemaat Tuhan. Hati misi saudara-saudariku, adik-adik yang belajar sebagai mahasiswa di sini, dapatkan hati yang dari Tuhan supaya nanti kalau saatnya tamat selesai kuliah bukan sekedar mau cari kerja di mana, di mana yang banyak duit atau apa, tapi Tuhan mau taruh saya di mana. Ya gitu ya. Nah itu harus ada hati misi, bukan hanya sekedar orang lagi tren ikut PNS, lagi tren kerja di sini ada tambang atau apa, enggak, tapi Tuhan mau taruh saya di mana, terserah Tuhan. Jadi belajar sebaik-baiknya, perlengkapi tabung panah begitu ya, ilmu apa semua nanti dilasatkan Tuhan pada saatnya. Kita berdoa, kita dapatin hati itu ya, karena bicara misi bukan bicara yang enak-enak gitu ya, tapi kita harus siapkan hati untuk kita ditaruh Tuhan. Next. Pelayanan luar kota ada rencana juga untuk pelayanan ke desa Tewang Rangas ya, Kabupaten Katingan. Rencananya tanggal 27 Oktober hari Rabu ini. Nah ini pelayanan kesehatan, rencananya saudari kita Dr. Oni ini akan ikut dengan tim yang akan ke sana. Kemudian juga pelayanan diakonia ya, jadi mungkin kalau ada yang mau menyampaikan misalnya pakaian layak pakai yang mungkin sudah kekecilan atau tidak cocok lagi, silakan dikumpulkan, bisa ditaruh di sekretariat atau mungkin menghubungi Pak Berry gitu ya, karena nanti beliau yang mengkoordinir dari Palangkaraya ini. Nah nanti dengan tim bersama dengan Pak Robert dan Pak Anatoli keluarga ini melayani ke sana ya, ke Tewang Rangas hari Rabu. Ya, mari dukung doa untuk rencana ini, ada beberapa keluarga yang ada di sana. Next. Ya, itu ya beberapa pengumuman. Ada yang mau ditambahkan kah? Oke, puji Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri.
Kita mau naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti setelah ibadah jemaat Tuhan yang di sekretariat di Manjuhan yang mau menyampaikan persembahan syukur, nanti silakan langsung saja ya. Setelah kita tutup dalam doa, ini ada kantong kolekte. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami umat-Mu Tuhan. Engkau berfirman dan senantiasa berfirman bagi kami Tuhan. Kami menanti-nantikan suara-Mu Tuhan, karena kami perlukan suara-Mu Tuhan lebih daripada makanan yang kami terima bagi tubuh tiap-tiap hari Tuhan. Firman-Mu dan suara-Mu menjadi makanan bagi kami Tuhan, yang memberikan kekuatan yang baru, yang menjadikan terang mata kami, yang menjadikan terang Tuhan bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia akan terus berbicara Tuhan, akan terus Tuhan menguatkan kami, membawa kami Tuhan di dalam pertumbuhan demi pertumbuhan, kedewasaan demi kedewasaan Tuhan. Kami bertumbuh dan mengalami pertumbuhan iman Tuhan. Terobosan-terobosan Tuhan di dalam hidup rohani kami Tuhan, juga jasmani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. Amin, amin Tuhan.
Haleluya, ajaib, maha ajaib Bapa, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat ya Allah kami. Engkau maha kudus Tuhan. Rapa fatoko panama syeki rabatiki kira nama santa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang layak Tuhan, terima segala hormat, pujian dan syukur dari kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami semua ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga semua benih Tuhan, taburan firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan pada siang hari ini Tuhan atas kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar benih itu Tuhan kami terima Tuhan dan sungguh masuk di hati kami Tuhan, di tempat yang subur Tuhan, berbuah berlipat kali ganda Tuhan, untuk menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan lawatan-Mu, kami sungguh percaya akan kuat kuasa firman-Mu yang mengubahkan kami, yang menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga adik-adik kami Tuhan yang baru menjajakan kami Tuhan beberapa bulan ini Tuhan di Kota Palangkaraya. Tuhan, dari manapun mereka berada Tuhan, berasal ya Bapa di surga. Tuhan, sungguh Engkau yang membawa mereka ke tempat ini Tuhan, dengan satu perencanaan yang luar biasa ya Bapa atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau sendiri Tuhan yang sudah menetapkan Tuhan rancangan-Mu, langkah-langkah mereka Tuhan ada di kota ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, menjagai Tuhan semua adik-adik kami Tuhan yang Engkau utus Tuhan datang Tuhan untuk studi, untuk keperluan apapun di Kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami jagai mereka Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sungguh masuk dan tinggal tetap Tuhan di dalam rencana-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saudara-saudari kami, adik-adik kami Tuhan yang hari-hari ini Tuhan sedang mencari kehendak Tuhan untuk pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang sungguh nyatakan kehendak-Mu Tuhan atas mereka Tuhan. Mereka yang baru membuka usaha mereka, Engkau berkati Tuhan lebih lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang sedang mengerjakan tugas akhir Tuhan. Tuhan yang menolong mereka ya Bapa, memberikan hikmat bagi mereka, membuka jalan-jalan bagi mereka Tuhan, untuk mereka berhasil Tuhan menyelesaikan bagian studi mereka Tuhan, bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Mari nyata Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh Kudus dan penuh kuat kuasa Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, Engkau menambahkan Tuhan, mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir Tuhan, kami tidak perlu berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau meraih dan melangkah mengambil semua yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir masuk memenuhi rumah tanggamu, di dalam lumbung-lumbungmu, di dalam usahamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang membuat usaha anak-anak Tuhan berhasil, sukses. Tuhan yang membuat karir dan pekerjaan anak Tuhan berhasil dan sukses. Demikian juga Tuhan, kami yang tinggal Tuhan di rumah, menjadi ibu rumah tangga Tuhan. Bapa Tuhan yang memperlengkapi kami Tuhan, memberikan hikmat Tuhan, supaya sungguh Tuhan apa yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu itu yang dipersembahkan Tuhan melalui setiap panggilan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semua kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, ada yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib Engkau sudah sembuh. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit pergi tinggalkan anak Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kendala-kendala dalam permasalahan ekonomi, Tuhan Yesus sudah lunaskan semuanya, sudah bereskan semuanya. Semua permasalahan ekonomi semua terbuka lancar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa juga mendukung Tuhan untuk saudara-saudari kami Tuhan yang akan ke Tewang Rangas Tuhan pada hari Rabu nanti Tuhan. Untuk keluarga Pak Beri Tuhan, Ko Ade Tuhan, keluarga Pak Robert ya Bapa di surga. Tuhan juga dengan Dokter Oni ya Bapa di surga. Tuhan yang kami
Tuhan yang membawa mereka Tuhan, Tuhan yang menghentarkan mereka Tuhan untuk melakukan pelayanan di sana Tuhan. Lindungi Tuhan dengan kuat kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan lawatan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami berdoa orang-orang damai Tuhan yang kami temui di sana Tuhan. Dan ya Bapa, disuruh kami berdoa Tuhan yang menyertai Tuhan langkah-langkah pemberita Injil, pembawa kabar baik ini dengan tanda-tanda dan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kabar baik diberitakan di sana. Jiwa-jiwa Tuhan dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa menyerahkan perjalanan mereka, Tuhan yang berikan Tuhan perjalanan yang baik, cuaca yang terbaik Tuhan, saat mereka berangkat juga saat mereka kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan yang dari sorga juga melalui gereja-Mu Tuhan, juga mengalir Tuhan melalui jemaat Tuhan tempat ini Tuhan, bagi saudara-saudari kami di sana. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang di rumah juga shalom. Ya, silakan dibuka mic-nya, saling menyapa. Ya, selamat. Saya ini nggak tahu nih, Juliana ini baru ya mahasiswa. Selamat datang Dede Juliana. Keluarga Papa Met, Mama Met, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Keluarga Roni, mamahnya Cleo, Ceo, siapa Pak? Chloe. Selamat hari Minggu buat Tina, buat Rika. Selamat hari Minggu. Mom Nike, Mom Nike, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Keluarga Mama Stephen, Abang Stephen, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Siapa lagi? Ayo kita absen satu-satu. Pak Adi, selamat hari Minggu, Papa Abam, Mama Abam, sehat selalu di Kasongan ya. Tuhan berkati. Kak Icut, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Papa Jo, Mama Jo, Jojo, Atta, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sukses ya toko kuenya. Bukan, bahan kue, toko kue dan bahan kue. Sukses buat usahanya. Pak Robert, Bu Nurwasinta, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ada Melin dan Siska. Di mana ini mereka berdua ini? Melin, Siska, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Juliana ini mahasiswa ya? Ya, oh iya. Kak Serly, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Melin, yang di ujung itu siapa? Norma.